Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nengsi dengan NIM 223401 kelas RA5 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari kampus Universitas Prima Graha. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Kinerja dengan dosen pengampu Ibu Ratu Ayu Primi Putri Rahmania Suerjatmaja, SHUM MM. Dalam video ini saya akan menguraikan tentang bagaimana Google Corporation menerapkan sistem OKR, Objective and Key Ratios, untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara signifikan. Apa itu OKR? OKR adalah singkatan dari Objective and Key Ratios, yaitu sebuah kerangka kerja manajemen kinerja yang digunakan untuk menetapkan tujuan organisasi dan hasil utama yang ingin dicapai. Objektif adalah sasaran besar yang ingin dicapai, biasanya bersifat ambisius dan inspiratif. Key Ratios adalah indikator keberhasilan yang terukur dan spesifik, biasanya 2-5 indikator per objektif. Dengan kata lain, OKR membantu organisasi untuk fokus mengukur kemajuan dan menyelaraskan tujuan tim maupun individu terhadap tujuan strategis perusahaan. Why? Mengapa Google menggunakan OKR? Google mulai menggunakan OKR sejak tahun 1999 atas rekomendasi dari John Doerr. Ada beberapa alasan utama mengapa OKR sangat penting bagi Google. Yang pertama, transparansi. Semua karyawan dapat melihat OKR satu sama lain termasuk milik CEO. Yang kedua, fokus dan prioritas. OKR membantu tim fokus pada apa yang paling penting. Dan yang ketiga, arah yang jelas. OKR menyelaraskan setiap level organisasi agar bergerak ke arah yang sama. Dan yang keempat, akuntabilitas. Hasil dari setiap OKR dievaluasi dan menjadi bagian dari penilaian kinerja. Hasilnya, Google bisa mempertahankan inovasi tinggi sambil memastikan semua tim tetap berada dalam jalur strategis. Where? Di mana OKR diterapkan di Google? OKR diterapkan di seluruh lini organisasi Google, baik di level perusahaan secara keseluruhan, unit bisnis, divisi, hingga individu. Contohnya di level perusahaan, meningkatkan pengguna aktif Android. Di level tim, mempercepat loading YouTube di negara berkembang. Di level individu, menyelesaikan proyek UX untuk Google Maps dalam 3 bulan. Dengan kata lain, OKR tidak hanya dipakai oleh manajemen atas tetapi juga oleh seluruh tim dari berbagai departemen. When? Kapan OKR digunakan? Google biasanya menggunakan OKR dalam siklus triwulan, quarterly, dan tahunan. OKR tahunan dipakai untuk tujuan jangka panjang. OKR triwulan digunakan untuk proyek atau sasaran jangka pendek. Setiap akhir kuartal, karyawan akan melakukan penilaian terhadap pencapaian OKR dan menggunakan hasil evaluasi tersebut untuk menyusun OKR periode berikutnya. Siapa saja yang terlibat dalam OKR di Google? Semua pihak di Google terlibat aktif dalam proses OKR. Eksklusif menetapkan OKR perusahaan, manajer dan pemimpin tim menyusun OKR, tim berdasarkan arah perusahaan. Karyawan individu membuat OKR pribadi yang relevan dengan tim. Keterlibatan seluruh level ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap perusahaan. Bagaimana Google menerapkan OKR? Proses implementasi OKR di Google dilakukan melalui beberapa langkah berikut. Yang pertama, penetapan tujuan. Objektif harus ambisius namun tetap realistis. Yang kedua, menentukan key ratios. Harus bisa diukur, misalnya meningkatkan kepuasan pelanggan dari 80% menjadi 90%.
Yang ketiga, transparansi penuh. OKR bisa diakses semua orang. Yang keempat, penilaian berkala. Evaluasi dilakukan setiap akhir kuartal dengan nilai 0,0 sampai 1,0. Yang kelima, tidak digunakan untuk penilaian gaji langsung. OKR adalah alat pembelajaran bukan hukuman. Dengan model ini, Google berhasil mendorong inovasi, kolaborasi, dan efisiensi kerja, sekaligus membangun budaya kerja berbasis hasil dan pertumbuhan. Adapun penutup, pembelajaran untuk perusahaan di Banten dari praktik Google ini ada beberapa pembelajaran penting yang bisa diambil oleh perusahaan-perusahaan di Banten. Di antaranya, yang pertama, tentukan tujuan yang jelas dan terukur. Jangan hanya menetapkan target umum, tapi gunakan angka dan batas waktu. 2. Libatkan seluruh tim dalam penyusunan tujuan agar semua orang merasa memiliki visi bersama. Yang ketiga, lakukan evaluasi secara berkala. Jangan tunggu akhir tahun, tapi lakukan tinjauan rutin. Yang keempat, gunakan OKR sebagai alat pendorong performa, bukan kontrol. Fokus pada pengembangan karyawan, bukan hukuman. Yang kelima, bangun budaya transparansi dan kolaborasi seperti Google. Budaya terbuka sangat penting untuk inovasi. Dengan menerapkan prinsip OKR secara konsisten, perusahaan di Banten dapat mengembangkan SDM yang berkinerja tinggi, berorientasi hasil, dan siap menghadapi tantangan global. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi dalam meningkatkan kinerja di lingkungan kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.